Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan 79. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan hari ini kita akan belajar dari kitab Galatia, surat Galatia pasal yang kelima. Saya akan bacakan ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Seperti judul perikop yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-15, yaitu kemerdekaan Kristen. Dan firman Tuhan ini pun saya beri tema kemerdekaan Kristen. Berbicara tentang kemerdekaan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan, kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan, kita telah dilepaskan oleh Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan di sana, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah memerdekakan kita. Dengan pengorbanannya, dengan kematiannya dan kebangkitannya, dengan darahnya yang dia curahkan di atas kayu salib, Kristus telah memerdekakan kita. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa, di mana kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Karena Kristus telah mengalahkan dosa dan Kristus memerdekakan kita umat-umatnya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 36 dikatakan di sana. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Dikatakan bahwa orang yang hidup di dalam dosa, dia menjadi hamba dosa. Dan itulah keberadaan kita yang dahulu. Kita dahulu hidup di dalam dosa. Kita dahulu menjadi hamba dosa. Kita dahulu menjadi budak dari dosa. Tetapi Kristus telah memerdekakan kita, sehingga kita benar-benar merdeka. Kita terlepas, kita terbebas dari kuasa dosa. Kita juga dimerdekakan oleh Kristus dari kungkungan hukum Taurat. Kristus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi Kristus telah menggenapi seluruh hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat. Dan kalau seseorang melanggar satu hukum Taurat, berarti melanggar semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu. Tetapi Kristus telah menggenapi seluruh hukum Taurat, dan Kristus membebaskan kita dari kungkungan hukum Taurat. Kita berada di dalam
kasih karunia Tuhan. Kita berada di dalam anugerah Tuhan. Kita umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memerdekakan kita, umat-umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus telah membayarnya dengan harga yang mahal. Tuhan setelah membayarnya dengan darahnya yang Dia curahkan, darah yang mahal, darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercela, darah yang kudus, darahnya sendiri. Yesus telah membayar dengan nyawanya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi untuk memerdekakan kita, untuk membebaskan dan melepaskan kita dari kuasa dosa, Kristus telah membayar dengan darahnya, dengan nyawanya, untuk menggantikan kita, untuk menebus kita. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kemerdekaan itu jangan disalahgunakan untuk hidup di dalam dosa. Kristus telah memberikan kita umat-umatnya kemerdekaan, telah membebaskan kita, melepaskan kita. Tetapi kemerdekaan itu jangan kita salahgunakan, jangan kita menggunakan kemerdekaan, kebebasan yang sudah Tuhan beri untuk kita hidup di dalam dosa. Tetapi biarlah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu berbuah kasih yang murni, sehingga kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup saling melayani satu dengan yang lainnya. Kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, agar jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Jangan kemerdekaan itu kita gunakan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Jangan kemerdekaan itu kita gunakan untuk menutupi dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan, Kristus sudah memerdekakan kita. Jangan menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan untuk kita hidup di dalam dosa. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita dimerdekakan untuk saling mengasihi. Kita dimerdekakan untuk hidup di dalam kasih satu dengan yang lainnya. Jadi kita dimerdekakan oleh Kristus dengan satu tugas, satu tujuan yang Allah berikan, yaitu supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya.
supaya kita saling melayani satu dengan yang lainnya. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, umat-umatnya yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, yaitu supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita salah gunakan untuk hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan mau, Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita untuk kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Yalah, kita mau hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dimanapun kita berada, kita mau saling mengasihi dan saling melayani. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Tuhan sudah mati bagi kita untuk memerdekakan kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dengan setia sudah mengikuti renungan 79 ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian tentang kesembuhan, maupun kesaksian tentang pemulihan keluarga, dan lain sebagainya, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, menjadi umat-umat-Mu. Engkau sudah memerdekakan kami. Engkau sudah melepaskan kami, membebaskan kami dari kuasa dosa Tuhan. Terima kasih, Engkau memberikan kami anugerah keselamatan. Dan Engkau pun menghendaki kami umat-umat-Mu untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan firman-Mu, hidup saling mengasihi, hidup saling melayani satu dengan yang lainnya. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, Tuhan yang menolong. Syukur bagi Allah, dalam Kristus selalu membawa kami keluarga GBDI Elsade Magelang di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Engkau menyebarkan keharuman, pengenalan akan Engkau di mana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.